sudah lama sepi, sudah lama nggak kelihatan, nggak ngapa-ngapain ya. Selama berapa tahun? 2012, 11 tahun, 13 tahun, 11. Tiba-tiba begitu Caimin dideklarasikan menjadi calon wakil presiden, tiba-tiba muncul dari KPK. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Hoiri curiga upaya yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin tak murni langkah penegakan hukum. Pria yang akrab disapa Gus Coy itu meragukan kemurnian langkah KPK dalam memeriksa Caimin dalam kasus korupsi yang telah lama terjadi ini. Caimin sebelumnya dipanggil KPK sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia di Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2012. Saat itu, Caimin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja periode 2009 hingga 2014. Gus Coy curiga lantaran pemanggilan KPK terhadap Caimin itu dilakukan setelah dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden Anies Baswedan. Ia mempertanyakan mengapa KPK baru mengungkap kasus yang sudah lama terjadi ini. Gus Coy menilai KPK seolah ingin memperberat jalan pasangan Anies dan Caimin di Pilpres 2024 nanti. Ia mencontohkan ketika Anies sempat menjadi target KPK di kasus dugaan korupsi Formula E. Meski demikian, Gus Coy meminta Caimin untuk kooperatif terhadap KPK. Lebih lanjut, pihaknya sebagai bagian dari koalisi pendukung Anies dan Caimin mengaku akan terus membela kedua pasangan calon tersebut. Sudah lama sepi, sudah lama nggak kelihatan, nggak ngapa-ngapain ya. Selama berapa tahun? 2012, 11 tahun, 13 tahun, 11. 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Itu 13 tahun. Nggak ada kelanjutan proses itu. Sudah nggak ada selesai. Tiba-tiba begitu Caimin dideklarasikan menjadi calon wakil presiden, tiba-tiba muncul dari KPK. Terus kita yang waras, yang sehat walafiat, masa mengikuti begitu saja pikiran dari KPK? Tentu ada pikiran yang berbeda. Ini ada apa ini? Ini betul proses hukum atau ini politik? KPK betul menjadi alat penegak hukum dalam konteks pemberantasan korupsi atau dia menjadi alat politik? Kalau ada masyarakat berasumsi seperti itu, jangan disalahkan, karena dia melakukan ini di saat proses politik berjalan dan dia diam selama 13 tahun. Ini ya nggak masuk akal di sini. Nah, dan ketika kita punya asumsi seperti itu, juga dibenarkan ada kasus-kasus sebelumnya juga terjadi. Anies Rashid Baswedan yang urusan Formula E jelas tidak ada masalah apa-apa, digelar begitu kan, nggak ada masalah, dena nggak ada ini, nggak ada yang salah, prosedur korupsi segala macam nggak ada. Kemudian seolah dipaksakan, kan? Itu terjadi. Sementara banyak kasus lain yang didiamkan di depan mata. Nah, oleh karena itu kita semua warga negara menginginkan KPK yang kita lahirkan di era reformasi, yang kami ini ikut proses itu semua, dia harus menjadi penegak hukum dalam konteks pemberantasan korupsi, dilakukan secara independen, secara profesional, tidak atas dasar pesanan politik tertentu, kelompok tertentu, atau siapalah tertentu lainnya begitu. Karena itu menjadi harapan kita. Karena di era Orde Baru yang menjadi problem kita adalah korupsi. Lalu kita punya kesadaran bahwa korupsi musuh bersama, dan KPK lah yang menjadi andalan kita. Tapi akhir-akhir ini KPK ya letol seperti ini,
dibonsai seperti ini, kita semua sedih. Dan ke depan saya kira kita harus punya komitmen yang sama. KPK harus berdaya, KPK harus independen, pimpinan-pimpinannya harus orang-orang yang punya integritas, bukan orang-orang yang titipan sana sini, kemudian ketika mereka menjalankan amanahnya tidak amanah, bahkan zalim. Di satu sisi dengan cara KPK seperti itu, kalau dia gunakan alat politik, dia memenggal warga negara yang kita anggap memiliki potensi untuk memimpin negeri ini, hanya gara-gara orang tertentu kemudian menggunakan alat KPK, dia dipenggal dari situ. Kita sedih, itu kerugian bangsa dan negara.